Bab 161. Tiga pola. Tidak tahu setelah lewat berapa lama, suara jeritan itu berangsur-angsur menghilang. Beraninya kamu memelukku. Lan Sichu berjalan keluar dengan marah dan tidak lupa menendang Harley Ye sebelum pergi. Di pipinya yang indah itu tertulis dengan jelas kata puas. Adapun Harley Ye, dia terbaring di tanah seperti babi mati. Dia dipukuli sedemikian rupa sehingga bahkan ibunya sendiri juga tidak akan dapat mengenalinya. Orangnya sudah pergi, untuk apa kamu masih berpura-pura? Fen Sichu, yang duduk di samping sambil minum teh dengan santai, melirik Harley Ye dengan marah. Benar juga, tepat setelah dia selesai berbicara, Harley Ye berbalik dan melompat. Dia melirik sekeliling dengan sepasang mata panda. Melihat bahwa Lan Sichu benar-benar sudah pergi, barulah dia menghela nafas lega. Tapi masih lumayan halus dan harum. Dia sudah lupa akan penderitaan yang diterima barusan. Harley Ye mengendus tangannya di depan Fen Sichu. Sebelumnya dia tidak berpikir terlalu banyak, sekarang setelah dia cium, aroma yang tertinggal di tangannya sama persis dengan wewangian di tubuh Lan Sichu malam itu. Harley Ye mulai tanpa sadar memikirkannya lagi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyingkirkan kejadian malam itu di benaknya. Berani sekali kamu, bahkan adik perempuan gurumu pun berani kamu peluk. Di samping, kata-kata penuh senyum Fen Sichu terdengar lagi. Memangnya gak boleh? Harley Ye menyeka darah di hidungnya. Jangankan memeluknya, aku bahkan sudah tidur dengannya. Tentu saja, dia hanya mengatakan ini di dalam hatinya, jika tidak, Fen Sichu mungkin akan mencekiknya di tempat. Lagi pula, aku selalu mengira Andalah orang yang membimbingku dalam kultivasiku selama ini. Teringat bahwa dirinya dipermainkan, Harley Ye menatap Fen Sichu dengan kesal. Dia hampir dibuat celaka oleh gurunya yang cantik ini. Jadi maksudmu, jika aku yang membimbingmu selama ini, maka kamu bisa memelukku. Fen Sichu menunjukkan senyum lagi, menatap Harley Ye yang dipukuli hingga memar dan wajah bengkak dengan penuh minat. Lalu kalau aku memelukmu, apa kamu akan memukulku? Harley Ye menggosokkan kedua tangannya dan menatap Fen Sichu sambil tersenyum. Coba saja. Fen Sichu tidak memandang Harley Ye, tetapi hanya mengulurkan tangannya sambil dibolak-balik perlahan. Melihat ini, Harley Ye tertawa datar. Lebih baik aku tidak mencobanya. Sebagai murid, dia masih sangat memahami gurunya. Jika dia benar-benar memeluk gurunya, di saat berikutnya, dia akan dihajar habis-habisan. Kamu yakin tidak ingin mencoba? Tidak perlu. Karena tidak mau mencobanya, kita lanjutkan ke masalah penting. Fen Sichu berhenti bermain-main dengan Harley Ye, dan mengeluarkan sebutir pil biru dari tas penyimpanan. Makanlah. Fen Sichu dengan santai melemparkan pil biru itu. Melihat ini, Harley Ye, yang tertegun beberapa saat yang lalu, pada saat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Terima kasih, guru, hehe. Harley Ye sudah melangkah maju, menangkap pil itu, melirik pil spiritual biru dari sudut matanya. Matanya tiba-tiba menjadi lebih berapi-api, hanya karena 3 garis yang jelas di badan pil. Pil mujarab 3 pola. Napas Harley Ye menjadi cepat, momen ini harus diperingati, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat pil obat kelas tertinggi kecuali setengah pil alam Tianji itu. Ternyata pil mujarab 3 pola. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur. Dia memandangi pil biru di tangannya dengan mata cerah. Pil itu hanya seukuran buah anggur, terang dan jernih, memancarkan aroma obat yang kuat, dikelilingi oleh cahaya biru, dan yang paling penting adalah ada aura yang membuat jiwa merasa sangat nyaman. Pil ini disebut pil spiritual Hun, dan ini adalah pil kelas atas yang menyehatkan jiwa. Fen Sichu menjelaskan.
pil yang menyehatkan jiwa. Mendengar ini, Harley Ye semakin bersemangat. Saat dia membuka mulutnya untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Namun, tepat ketika pil obat akan dimasukkan ke dalam mulutnya, dia berhenti karena melihat fenomena aneh dari pil spiritual Hun. Dengan berbisik, Harley Ye melihat pil spiritual Hun lebih dekat, meletakkannya di depan mata keabadian di mata kirinya. Dia sedikit menyipitkan mata kirinya, dan dia terkejut menemukan bahwa dia bisa melihat Freddy Su dari balik pil spiritual Hun itu. Itu adalah gambaran Freddy Su ketika sedang membuat pil. Untuk sesaat, dia tertegun di tempat. Meskipun pil spiritual Hun kecil, gambaran yang dilihatnya dari pil spiritual Hun di mata keabadian sebelah kirinya itu membesar tanpa batas. Itu memang gambaran Freddy Su sedang membuat pil. Lebih tepatnya, itu adalah gambaran Freddy Su menyempurnakan pil spiritual Hun. Kunci untuk mengendalikan api telah diperbesar tanpa batas, bahkan tercetak di mata keabadian. Ini adalah jejak jiwa Freddy Su, gumam Harley Ye. Secara umum, master pemurnian pil membutuhkan tingkat koordinasi kekuatan jiwa yang tinggi, dan setiap jenis obat hasil buatan master pemurnian pil memiliki jejak jiwa tersendiri. Jejak jiwa ini berisi proses pembuatan. Hanya saja tidak ada yang bisa melihat apa yang disebut jejak jiwa dalam pil spiritual. Hal inilah yang membuat Harley Ye kaget, karena di bawah mata keabadian, dia justru memperlihatkan jejak jiwa yang tersembunyi di pil spiritual Hun tersebut. Dan belum lagi, melalui mata keabadian, dia terkejut menemukan bahwa pil spiritual Hun di tangannya bukan eliksir, tapi terdiri dari ratusan herbal. Setiap jenis dan takaran yang dipergunakan diuraikan dengan sangat teliti oleh mata keabadiannya. Ternyata mata keabadian juga memiliki kemampuan keren seperti ini, pikir Harley Ye dalam hati. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pil mujarab 2 pola bernama pil penguat tulang dari tas penyimpanan. Masih ditempatkan di depan mata keabadian, dia bisa melihat jejak jiwa yang tersembunyi di pil penguat tulang secara sekilas. Dia bahkan bisa menguraikan kunci pengendalian api serta rumput spiritual yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil mujarab 2 pola. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Ketika Harley Ye mengatakan ini, bahkan dia sendiri pun tidak bisa mempercayainya. Mata keabadian dapat menangkap jejak jiwa dalam pil obat. Ini berarti kalau aku melihat pil obat, aku dapat menyimpulkan metode pemurnian obat, tanaman obat yang dibutuhkan, serta kunci untuk mengendalikan api. Ini setara dengan memberi aku formula pil. Selama tingkat jiwaku cukup tinggi, aku dapat membuat pil apapun tanpa orang lain ajari. Apakah ini akan melawan langit? Kenapa selama ini aku tidak menemukan bahwa mata keabadian memiliki kemampuan mendominasi seperti ini? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Harley Ye mengelus-elus mata keabadiannya. Mungkinkah tingkat kultivasiku naik ke alam Ren Yuan, atau karena menempa jiwa di kamar batu selama beberapa hari ini merangsang kemampuan terpendam mata keabadian? Kenapa bengong? Cepat makan. Di samping, Fen Sichu mengerutkan kening ketika melihat Harley Ye yang bengong. Pikirannya terputus, Harley Ye buru-buru menatap Fen Sichu, menunjuk ke pil spiritual Hun di tangannya, dan bertanya, "Guru, apakah pil spiritual Hun ini disempurnakan oleh tetua Freddy Su? Kalau bukan dia, lalu siapa lagi?" Ternyata memang begitu. Setelah menerima jawaban dari Fen Sichu, Harley Ye semakin yakin bahwa tebakannya benar. Jejak jiwa yang ditampilkan dari pil spiritual Hun adalah milik Freddy Su, jadi pil spiritual Hun ini tidak diragukan lagi disempurnakan oleh Freddy Su. Pada saat ini, Harley Ye hampir melompat kegirangan. Terlebih lagi, dia tidak bisa lagi menahan keinginan untuk kembali ke Elf Garden di gerbang dalam, dan memotong separuh pil alam Tianji dari dinding batu,
sehingga jejak jiwa di pil alam Tianji dapat diketahui, dan dengan demikian bisa terlihat metode pemurnian pil alam Tianji. Ini tanda-tanda bagus. Buah haha. Entah karena terlalu senang atau apa, Harley Ye yang tercengang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bersambung.